Bener nggak gue bilang? Tahun 2026 ini tuh bakalan jadi tahun dimana para brand lokal ini tuh ngeluarin jajaran mouse gaming ergo mereka. Vortex Series udah, Funtech udah, dan memang di video ini tuh gue mau ngebahas mouse gaming ergo terbarunya Pressplay, tapi sebelum ini pun mereka udah keluarin mouse ergo juga, si Pressplay Atlas Lite. Nah, kali ini Pressplay ngeluarin versi terbaru dari mouse gaming ergo mereka yang rilis 2 tahun yang lalu, yaitu Pressplay Iris, dan yang lagi gua pegang sekarang ini adalah yang V2-nya. Emang sih, gua rasa brand-brand ini tuh pada maju mundur buat ngeluarin mouse gaming ergo karena mereka juga kayaknya tahu kalau secara mayoritas user mouse gaming itu kan pasti rata-rata milihnya yang ambidex gitu shape-nya. Gak usah mikirin soal shape dulu. Kalau ada brand yang berani ngeluarin mouse gaming ergo, itu artinya mereka tuh udah berani kehilangan customer-customer mereka yang kidal gitu. Karena kan memang tradisionalnya mouse ergo itu diperuntukkan buat kita-kita atau orang-orang yang tangan dominannya itu tangan kanan. Tapi gue suka sih cara Pressplay nge-approach situasi ini. Mungkin mereka ngerasa waktu pertama kali ngeluarin Iris yang V1 itu nggak selaku atau serame yang diekspektasiin. Jadinya mereka tes ombak dulu pakai mouse-mouse budget kayak Pressplay Nova Ergo, Atlas, dan Atlas Lite kemarin. Dan mungkin setelah yang Atlas biasa itu terbukti banyak yang suka, banyak yang ngerasa cocok sama shape-nya gitu kan. Mereka akhirnya beraniin diri buat ngeluarin Iris V2 ini yang uniknya dibikin beda jauh shape-nya sama Iris V1 dan malah jadi bisa dibilang hampir sama kayak Atlas Lite. Dari mulai shape ergonya yang sekarang jauh lebih agresif dibanding Iris V1, humpnya jauh lebih tinggi dan lebih kerasa kemiringan di telapak tangan. Pokoknya label Iris V1 atau yang lama itu tadinya ergo yang dalam tanda kutip malu-malu, sekarang di Iris V2 ini udah kayak nggak tahu malu. Cuman emang karena dia bentuknya mirip banget kayak Atlas Lite, jadi dia dimensinya cenderung ke medium small lagi. Ya kayak Iris V1 aja sih, secara panjang sama lebar tuh nggak beda jauh. Mungkin perbedaan yang paling kerasa itu ada di humpnya yang karena dia jauh lebih tinggi. Yang tadinya di Iris V1 itu kalau pakai fingertip grip kerasa leluasa banget. Di Iris V2 ini agak lebih restricted sih movement fingertip grip gua. Jadi gua rasa lebih cocok ke claw grip aja. Walaupun emang kalau tangan kalian gede tetap bisa banget sih pakai mouse ini buat fingertip grip. Nah, kalau kalian udah ngikutin gua sejak gua nge-review si Iris V1 ini, harusnya kalian tahu kalau si Iris V1 ini tuh salah satu mouse gaming brand lokal favorit gua. Dan aspek terkuat yang bisa bikin gua ngomong kayak gitu tuh ada di build quality sama coatingnya yang menurut gua tuh jarang dan mungkin kayak nggak pernah ada gitu di mouse-mouse yang harganya seharga Iris V1 ini. Dan gue happy banget ketika gua akhirnya megang si Iris V2 ini dan gua ngerasain kalau dia itu sama secara build quality itu udah mantep banget. Kalau ditekan-tekan minim to no flex di semua sisi mouse-nya, nggak ada creaking sama sekali, dan side button-nya juga kerasa solid gitu. Minim banget pre dan post travel-nya. Coatingnya sih di sini Pressplay nggak kasih info spesifik, cuman kalau gua rasa-rasa ini keset sih, nggak licin tapi nggak yang grippy lengket gitu. Dia tuh lebih ke kayak dry coating yang bikin keset gitu kalau misalnya di drag klik gitu ya, kayak misalnya kita mau ngedrag jari kita nih, ini kerasa keset ya tapi nggak lengket, jadi kayak mungkin dry coating, dan menurut gue sih ini udah oke banget buat harganya. Jadi intinya aspek-aspek yang bikin gue suka banget di Iris V1, di Iris V2 ini tetap ada. Tinggal kita lihat aja di V2 ini upgrade-nya apa aja gitu kan. Yang pertama, bobotnya sedikit lebih enteng, beda sekitar 2 graman kalau gue timbang sendiri. Terus sekarang dia ada dongle holdernya ya, dan gue sangat berterima kasih soal Iris V2 ini ada dongle holdernya. Soalnya Iris V1 ini nggak ada dongle holdernya dan alhasil dongle Iris V1 gua hilang. Yap, salah satu mouse favorit gua udah nggak bisa gua pakai secara wireless lagi cuy. Bener-bener sepenting itu loh dongle holder. Terus sekarang dia udah triple mode connection, jadi selain dongle sama wired, dia bisa pakai Bluetooth juga. Dan untuk di Iris V2 ini, upgrade yang paling signifikan ada di chipsetnya, which is sekarang dia udah pakai teknologi Neuralink. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih ada yang ngerasa asing ya sama teknologi Neuralink ini, karena memang teknologi Neuralink ini nggak biasa dipakai di produk-produk peripheral gaming kayak gini. Biasanya tuh dia dipakai di wearables gitu ya, karena memang ini teknologi yang dibikin sama Huawei dan diaplikasiin ke barang-barang Huawei juga yang wearables-wearables itu. Intinya sih, premisnya bikin latency dari barang wireless itu lebih kecil dibanding 2,4 GHz biasa dan bikin baterainya jauh lebih efisien.
Dan katanya teknologi Neuralink ini juga ngatasin problem dari dongle 2,4 GHz yang biasanya itu interference sama WiFi gitu ya. Cuman kalau gue pribadi sih udah nggak ngerasain karena WiFi gue juga udah 5 GHz. Jadi mau sebanyak apa dongle 2,4 GHz di PC gue ini nggak ngaruh sama WiFi gue. Tapi cukup worth it buat di note lah ya kalau si Neuralink ini bisa ngatasin problem itu. Kalau gue rasa sih Neuralink ini cukup tepat ya kalau diaplikasiin buat mouse gaming. Ya sebenarnya tepat-tepat aja buat dipakai di device wireless apapun. Cuman gue heran aja kenapa brand gaming tuh masih jarang gitu ngaplikasiin teknologi Neuralink ini ke peripheral atau barang-barang wireless mereka juga. Bahkan FlyDigi aja udah pakai Neuralink cuy buat gamepad barunya. Anyway, sebenarnya kalau untuk upgrade-nya itu aja ya yang notable dari si Iris V2 ini. Sisanya ya bisa dibilang sama lah sama yang Iris V1 ya. Kayak misalnya sensornya pakai PAW3395, polling rate up to 1000 Hz, switch-nya pakai Huano BSPD yang 80 juta klik. Menurut gua itu semua bisa gue bilang cukup banget sih, mengingat mouse ini harganya itu masih di bawah 500.000. Gokil cuy. Sit still. That's 3. And 4. Sorry, kid. That's 3. Five kills remaining. Sit still. Cloves in timeout. Ha! Shame. Cloves in timeout. Yeah, boy. Surprise, motherfucker. Irrelevant. Oke, jadi untuk press play Iris V2 ini harganya bakalan ada di 499.000 kalau beli di website. Dan memang press play itu biasanya ngasih harga di e-commerce itu sedikit di markup ya dibanding di website mereka sendiri. Tapi khusus promo launching, mereka kasih harga yang sama di website, yaitu 499.000 di semua e-commerce. Jadi di Tokopedia, di Shopee, ataupun TikTok ya, itu harganya di 499.000 semua. Tapi cuma limited time aja alias terbatas. Jadi gua rasa kalau misal kalian emang pengen beli lewat e-commerce, belinya cepet-cepet ya sebelum dinaikin harganya sama mereka. Tapi kalau kalian beli di website, kalian bakal dapat free universal grip tape. Jadi sebenarnya ya win-win situation sih. Menurut gua sih ini oke banget ya buat harganya. Ya seperti yang pernah gua bilang pas nge-review Iris V1, Iris ini mouse under 500.000 yang secara feel pegang dan performa itu nyaingin mouse-mouse yang lebih mahal. Kalau gua kebetulan waktu itu nyandingin si Iris V1 ini sama si Fantech Helios 2 Pro gua ya yang notabene-nya mouse 800 ribuan, dan menurut gua secara feel tuh udah hampir sama ya, walaupun si Iris V1 ini harganya sekitar setengahnya si Fantech Helios 2 Pro. Dan sama gitu di Iris V2 juga kerasa feel-nya sama-sama premium. Jadi ini udah gokil banget sih untuk harganya. Dan mungkin gue bisa ngerasa feel premiumnya itu lebih valid karena dia itu sebenarnya ada pembanding langsungnya ya, which is si Pressplay Atlas Lite ini yang memang secara bentuk ya, secara shape itu kayak hampir sama persis nih. Kalian lihat aja nih, kayak hampir one to one gitu shape-nya sama Atlas Lite. Tapi walaupun mirip, tetap kerasa banget gitu kebanting si Atlas Lite ini yang ya sorry aja gue ngomong ini rada kerasa murahan, sedangkan yang Iris V2 ini kayak kerasa premium ya, kerasa jauh lebih solid dibanding si Atlas Lite ini, walaupun secara harga juga sebenarnya nggak beda jauh-jauh banget ya, cuma beda 200 ribuan aja. Dan jujur ini jadi bikin gue bertanya-tanya gitu, kenapa Pressplay memutuskan buat ngeluarin si Atlas Lite ini walaupun mereka
ada si Iris V2 ini yang incoming gitu, yang mau rilis bentar lagi. Tapi tadinya tuh gue pengen bilang kalau si Iris V2 ini tuh bisa dibilang kayak kemurahan. Cuman sebenarnya enggak juga sih, karena walaupun dengan fitur-fitur dan feel premium dan spesifikasi yang kita dapat di harganya, sebenarnya Iris V2 ini juga punya drawback gitu. Khususnya di paket pembeliannya yang simple banget ya. Nggak dapat grip tape, nggak dapat extra fit. Jadi cuma mouse, dongle, sama kabel aja. Jadi ya oke lah, tetap sebanding gitu kalau menurut gua. Ya tetap worth it sih. Oh iya, Pressplay itu ngeklaim kalau si Iris V2 ini shape-nya mirip dan bahkan hampir one to one sama Logitech yang G Pro Super yang G Pro Superlight X Dex itulah pokoknya yang ergo barunya Logitech. Cuman kan Iris V2 ini kecil ya. Gue sih nggak punya yang Logitech G Pro Superlight X Dex itu, yang ergo itu. Cuman kan secara dimensi bedanya lumayan jauh ya. Dan dimensi itu lumayan ngaruh juga ke gripnya. Jadi kalau misalnya kita berasumsi si Logitech G Pro Superlight X Dex itu biasanya dipakai buat full palm grip gitu, dan dibandingin di Iris V2, ini aja tangan gue yang kecil di Iris V2 lumayan jauh gitu overshootnya ya jari gua. Nih kalau di G Pro X Dex kayaknya nggak se-overshoot ini, jadi kayaknya tetap beda sih soal gripnya. Kalau menurut gua tetap si Iris V2 ini paling optimal di claw grip karena dia humpnya juga emang tinggi gitu kan. Tapi kalau menurut kalian gimana soal si Pressplay Iris V2 ini? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gua terhadap si Pressplay Iris V2 ini. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.